Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemar berikutnya, yaitu klien nomor 4185. Ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 4185 ini terawangan masuk pada tanggal 15 ya, jam 19. Tanggal 15 itu 2 hari yang lalu. Jam 19 itu berarti jam 7 malam ya. Nah, ini untuk pemaharan di atas jam 17 atau jam 5 sore memang dilayani besok, yang seharusnya dilayani kemarin ya, tapi baru bisa Mbak Wira layani hari ini 17 September jam jam berapa ini? Jam 4 pagi ya. Kenapa? Karena kemarin ya alhamdulillah banyak sekali pekerjaan di kantor ya. Ada penilaian dari Kemenpan sama Kemenpan ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sama ada penilaian dari Ombudsman ya. Jadi Mbak Wira itu sibuk sekali kemarin. Jadi mohon maaf kalau terawangan baru bisa dilayani pagi ini ya. Itu tanggal berapa ini? 17 ya, jam 4 pagi. Kita mulai untuk sebuah cincin ya. Ini dari klien nomor 4185. Ini Mbak Wira tegaskan dulu bahwa sebelum melakukan terawangan Mbak Wira tidak tanya ya, ini benda belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritual siapa ya, sehingga apapun hasil terawangannya adalah sesuai dengan kondisi dari foto benda yang diterawang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Wira tidak jualan cincin akik ya. Mbak Wira tidak jualan cincin akik, sehingga apapun nanti hasil terawangannya adalah sesuai dengan kondisi benda. Tidak ada unsur yang menjatuhkan atau menjelekkan siapapun, ataupun tidak ada unsur membaik-baikkan atau meninggikan siapapun, karena memang tidak ada unsur persaingan usaha atau persaingan dagang dengan barang yang sejenis ya. Kenapa? Karena Mbak Wira nggak jualan benda-benda seperti ini gitu ya. Jadi beberapa saat yang lalu itu ada orang yang komen gitu ya, "Alah Mbak, percaya kok sama ginian." Loh, Mbak Wira itu bukan percaya sama ginian ya. Mbak Wira itu hanya membaca saja. Ini punyanya orang ya, benda punyanya orang, pengen dicek sama Mbak Wira gitu aja. Mbak Wira tidak jualan, juga bukan Mbak Wira yang membuat gitu loh. Jadi masalah percaya atau tidak itu tentu kembali ke masing-masing pendengar ya. Mau percaya silakan, tidak juga tidak masalah. Di sini Mbak Wira hanya membacakan saja kayak gitu. Nah, sebuah cincin ya dari klien nomor 4185 ini, Mbak Wira cek dengan beberapa metode ya. Kenapa kok harus beberapa metode? Karena kondisi seseorang itu tidak ada yang tahu. Kondisi praktis itu juga terus berubah. Sehingga kalau tidak menggunakan beberapa metode, dikhawatirkan keakuratannya kurang. Nah, sementara teman-teman tahu ya, sedulur semua tahu ya, bagaimana sih keakuratan terawangan Mbak Wira, bisa dicek di testimoni yang ada pada setiap video kan gitu. Nah, yang pertama yaitu Mbak Wira cek dengan menggunakan metode vibrasi energi ya, yaitu satu metode yang digunakan untuk ya merasakan, mengetahui, mencari tahu kandungan energi pada suatu benda bertuah. Kenapa kok vibrasi energi? Karena adanya tuah ya, adanya tuah dari suatu benda bertuah itu karena ada energinya ya. Setidaknya sebagian besar benda bertuah adanya tuah karena ada energi yang terkandung ya dalam benda tersebut. Ya memang ada sebagian kecil benda-benda tidak berenergi, tidak berhodam ya, itu tapi memberikan tuah yang luar biasa. Memang ada, tapi ya tadi jumlahnya atau persentasenya hanya kecil atau sedikit saja. Sebagian besar adanya tuah itu muncul karena ada energi. Nah, energi apa saja? Bisa, yang pertama yaitu energi dari alam semesta ya. Jadi alam yang membuatnya mengandung energi, alam yang membuatnya terisi energi. Benda-benda seperti ini kemudian disebut dengan mustika ya. Oleh orang kebanyakan disebut dengan mustika. Ada mustika apa saja? Merah delima, mustika kacang ya, mustika kelapa. Ada juga rantai babi misalnya. Nah, itu semua adalah jenis-jenis ya, masuk dalam jenis-jenis mustika. Nah, benda ini jelas ini buatan manusia ya, berarti untuk kategori mustika tidak termasuk ya, benda ini tidak termasuk. Kemudian yang kedua adalah sebuah benda yang adanya bertuah karena kandungan energi dari manusia. Biasanya dari praktisi yang meritualkan ya, dengan tata cara tertentu atau ilmu-ilmu khusus ya, sehingga sebuah benda ya dari yang semula tidak bertuah menjadi bertuah, berubah dia ya. Nah, untuk benda seperti ini mungkin karena ini juga suatu produk ya, yang dibuat oleh manusia. Tapi ketika Mbak Wira cek, Mbak Wira rasakan energi yang ada pada benda ini didominasi di sebagian besar bukanlah energi manusia ya. Kalau energi manusia itu disebut juga dengan tulpa ya. Nah, melainkan ini masuk kategori yang ketiga, yaitu apa? Energi dari khodam.
dari makhluk yang namanya jin yang sudah ditundukkan ya. Jin yang sudah ditundukkan namanya khodam ya, jin pendamping manusia. Nah itu terasa karakter energinya sendiri adalah panas menolak, ada sedikit sensasi menariknya. Itu adalah bahasa rosok atau bahasa batin. Anda tidak perlu pusing-pusing menerjemahkannya. Anda tidak perlu pusing-pusing memikirkannya apa ini artinya panas menolak dan sedikit menarik. Menolak sama menarik kok bisa dirasakan secara bersamaan? Ya bisa saja. Ya, itu terjadi pada ini ada sebuah makanan yang luarnya panas, dalamnya dingin. Mbak Wira makan di suatu tempat, lupa namanya apa. Loh, kok bisa ya panas dan dingin itu dirasakan dalam satu sensasi? Ya ternyata bisa. Sama seperti itu. Ya, ketika dia punya tuah panas, menolak dan menarik sekaligus. Berarti kalau diterjemahkan dalam bahasa tuah atau dalam bahasa fungsi, berarti panas menolak itu dia berarti punya tuah dalam hal proteksi dan kewibawaan. Sedangkan kalau ada sensasi menarik sedikit, berarti sebagian kecil fungsinya itu dia punya tuah dalam hal pengasihan. Ya. Jadi menolak itu apa? Proteksi dan kewibawaan. Kalau menarik itu adalah pengasihan. Nah ini bagaimana Mbah penjelasan lengkapnya? Jadi begini lor, ketika suatu tuah kewibawaan ya bertemu dengan pengasihan, berarti siapapun yang memegang atau memiliki benda ini, dia akan mudah untuk disenangi dan mudah untuk disegani oleh orang lain. Disenangi dan disegani sekaligus. Ya, itu seperti kalau kita lihat kepala sekolah. Kepala sekolah itu disegani. Wali kelas, guru BK itu disegani. Tapi ada juga guru-guru yang baik, yang akrab, guru olahraga biasanya, guru bahasa Indonesia biasanya, itu disenangi oleh murid-muridnya. Jadi ketika disegani ketemu dengan disenangi, wah ini komplit nih. Ya, lawan jenis juga masuk, sesama jenis juga masuk. Maksudnya sesama jenis bukan untuk homo, LGBT, bukan. Maksudnya itu ya akrab gitu, mudah akrab dengan orang lain. Ya ini kalau ketemu ada seorang pimpinan yang disenangi pas disegani, itu bawahan itu disuruh ya jalan, ya manut, ya nurut, tapi dia juga tidak segan untuk ya senang itu tidak segan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Jadi menjalin kedekatannya itu bagus. Tapi ketika rantai komando itu diberikan, dia juga disegani. Ya orang yang diperintah juga jalan nurut dan patuh kayak gitu. Nah ini kalau fungsi dalam dunia kerja itu seperti itu, disenangi dan disegani. So fear and so love ya bahasa Inggrisnya. Nah sekarang kita menggunakan metode yang berikutnya, yaitu metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda kehadiran khodam atau mencari manifestasi khodam yang bisa ditangkap melalui visual atau penglihatan. Mbak Wira mendapati penampakan atau penglihatan sosok wanita berbaju merah, gelap, merah darah. Kadang bisa berubah menjadi diselimuti aura api. Ya, ingat kalau kita bicara wujud khodam itu berarti bukan bentuknya. Ya, bukan bentuknya. Kenapa? Karena yang namanya khodam adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang pintar banget berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki, menjadi apapun yang dia sukai. Adapun yang Mbah Wira maksud dengan penampakan, dengan wujud di sini adalah gambaran atau ilustrasi dari karakter yang dia miliki. Paham ya? Gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kalau gambarannya itu wanita berbaju merah diselimuti api, wanita itu berarti jenis kelaminnya wanita berbaju merah, aura api itu adalah aura proteksi yang kuat. Berarti dari sekian banyak tuah yang dia miliki, paling kuat atau tuah utamanya pada proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Bah, seperti apa sih tuah proteksi berjalan? Kemarin Mbak Wira habis bikin status WhatsApp ya, ada seseorang yang ada polisi jaga pertandingan sepak bola di Sidoarjo. Tahu ya, ada bonek ya kemarin ya. Nah kemudian Mbak Wira kurang tahu yang menang mana, yang kalah mana, tapi ada kerusuhan di situ. Mbak Wira lihat tadi di Suara Surabaya juga memang benar stadionnya rusak katanya di Sidoarjo. Nanti benar apa salah tolong teman-teman yang dari Sidoarjo yang tahu kronologisnya boleh komen ya. Nah beliau itu polisi yang jaga di situ. Tiba-tiba dalam sepersekian detik beliau itu dapat firasat, dapat bisikan kayak coba minggir gitu, coba minggir jangan di situ, coba keluar arena gitu. Dia keluar arena menjaga di luar. Ternyata benar, tidak selang berapa lama di dalam arena itu ada kerusuhan, ada kericuan. Temannya dia pelipisnya itu bocor, entah kena hantam apa, Mbak Wira kurang jelas ceritanya, tapi pelipisnya bocor. Itu bisa dilihat ya, testimoninya ada di status WhatsApp Mbak Wira.
ya. Nah, jadi seperti itulah proteksi itu, wasilah keselamatan dan jaga diri. Entah gimana caranya, ada aja jalan untuk selamat. Ya memang keselamatan itu asalnya dari Tuhan, asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun khodam seperti ini hanya sebagai wasilah atau perantara. Ya, sama seperti kalau kita punya kanker, penyakit kanker, berobat ke dokter, dioperasi, sembuh. Kesembuhan itu asalnya dari Tuhan, dari Allah. Adapun dokter hanyalah mengobati saja, upaya, wasilah, perantara. Gitu loh ya. Paham ya? Jadi bukan berarti kemudian kok wah ini menyembah khodam, menyembah jin, enggak menyembah jin. Ya sama seperti kalau kalau keselamatan sama seperti tadi kita berobat ke dokter sembuh gitu. Nah, sembuhnya itu asalnya dari Allah, tapi berobatnya, wasilahnya, perantaranya dari dokter yang mengoperasi kanker tadi. Contohnya begitu. Atau kita pakai helm. Ya kita pakai helm naik motor. Kecelakaan jatuh. Kepala kita terbentur batu karena pakai helm, helmnya yang lecet, kepalanya nggak lecet. Nah, maka helm itu disebut sebagai wasilah proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri loh. Bah, keselamatan kan asalnya dari Allah, bener. Bener, hidup matinya orang dari Allah, jatuh apesnya orang dari Allah. Tapi andai kata kok itu tadi nggak pakai helm, kebentur batu pasti kepalanya lecet. Namun karena dia pakai helm gitu kan, kebentur batu, helmnya yang lecet, kepalanya nggak apa-apa. Loh, tapi kan seperti itu udah kuasa Allah, ya bener kuasa Allah. Tapi kan kita ada upaya, ada usaha untuk menjemput keselamatan itu. Ya, kok andai kata semua orang di dunia ini sepakat bahwa keselamatan itu dari Allah, dari Tuhan, tanpa perlu ada upaya, kalau jatahnya selamat ya selamat, maka orang balapan sepeda motor di sirkuit itu nggak perlu pakai helm, nggak perlu pakai jaket, nggak perlu pakai sepatu, nggak perlu pakai pelindung lutut, Mas. Ya. Semuanya pasrah aja sama Allah Subhanahu wa taala, balapan telanjang dada, nggak pakai helm, nggak pakai kacamata gitu kan. Wah, waktunya belok nikung, dengkulnya keserempet aspal, dengkulnya hilang ya. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi ya apa perlu wasilah, perlu perantara. Sama seperti Anda kuliah. Oh, pinter gobloknya orang itu kuasa Allah. Ada orang yang nggak perlu belajar pinter. Ya memang benar. Tapi coba Anda sekolah, Anda kuliah nggak usah belajar. Coba kalau berani. Kan dia tetap perlu belajar gitu loh. Itulah usaha atau wasilah. Ya, wasilah kita dalam menjemput kepintaran itu gitu loh. Beberapa hari lalu juga ada orang mencari saya. Mbah, saya mau pesen dong apa? Wasilah apa kecerdasan? Oke, wasilah kecerdasan bisa. Beberapa di antaranya pakai jin jenis sila. Itu cerdas, itu ifrit, marit, itu cerdas-cerdas. Jin dari golongan yang cerdas. Tapi ya tetap usaha nyata belajar itu harus ada. Kalau usaha nyata belajarnya nggak ada, ya percuma. Mau pakai azimat satu karung juga nggak akan tambah pinter gitu loh. Orang nggak mau baca kan gitu. Adanya pinter kan dari baca. Itu sama seperti Anda pakai azimat kerejekian. Mau pakai azimat kerejekian satu karung, tapi kalau kerjanya cuma tidur makan boker, YouTubean, ya nggak akan ada duit yang datang gitu. Lo kan rezeki asalnya dari Allah, benar. Tapi kan kita ada upaya untuk menjemputnya, yaitu dengan cara bekerja gitu loh ya. Nah, ini yang perlu dipahami sama sedulur semua, bahwa jangan sampai mbah aku trading kok boncos terus sih, padahal udah pakai kodam untuk trading. Ya jangan salah, kodam trading hanya wasilah saja, kepekaan saja. Kalau mau pinter trading, pelajari ilmunya, pelajari tata caranya. Ya, pelajari pengalaman dari orang-orang yang pintar trading sebelumnya gitu. Jangan kemudian bawir yang disalahkan. Ya, kok trading boncos terus, lah ilmunya nggak ada, ya, menuruti hawa nafsu, ya gimana mau menang kan gitu. Itu ya, ini contoh. Kita kembali. Kemudian diselimuti api. Diselimuti api ini adalah penggambaran ya dari karakter bahwa proteksinya keras. Ya, jadi khodam dalam benda ini itu proteksinya keras, tidak suka disinggung. Apabila ada serangan atau kiriman yang sifatnya energi negatif atau jin negatif, dia tidak segan mengirimkannya kembali atau membalasnya. Karena memang yang namanya pertahanan itu kadangkala butuhkan juga menyerang. Karena menyerang adalah jenis pertahanan yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu yang menyerang kita itu tipe orang yang mudah menyerah atau tidak. Kalau mudah menyerah, nyerang sekali dua kali gagal ya sudah menyerah. Tapi ada juga orang yang bandel, yang gigih ya. Dia menyerang sekali gagal, nyerang lagi dua kali gagal, nyerang lagi tiga kali gagal. Penasaran, nyerang 4 kali gagal, 5 kali gagal, 6 kali gagal, masih tambah penasaran, 7 kali gagal. Ya kalau orang-orang yang kayak gini, ya kalau nggak dikembalikan serangannya nggak akan berhenti. Nah, khodam ini mampu mengembalikan serangan seperti itu. Dan itu diperoleh dari gambaran karakter khodam yang diselimuti oleh api gitu ya. Kemudian aura merah juga menandakan bahwa kewibawaannya kuat. Kewibawaan itu membuat Anda disegani oleh orang lain. Kemudian dari karakter perubahan wujud ya, dia bisa berubah wujud menjadi sosok burung ya, burung api. Burung ini sebenarnya menggambarkan karakter dari tuah pengasihan. Jadi komplitnya adalah kewibawaannya dapat, pengasihannya juga dapat.
disegani dan disenangi oleh orang lain ya. Contohnya udah tadi Mbak Wira jelaskan di depan kayak gitu. Nah, apakah tuah dari Kodam ini sudah jalan? Menurut Mbak Wira sudah jalan, tapi masih bisa dimaksimalkan lagi. Bagaimana cara memaksimalkannya? Yaitu dengan rutin menjalin komunikasi dan pemberian hadiah. Bagaimana cara berkomunikasinya? Mbak Wira merekomendasikan kalau bagi awam itu dilakukan sambil meditasi. Duduk, bersila, diam, panggil Kodam untuk hadir, kemudian ajak ngobrol meskipun hanya satu arah. Kenapa? Karena pada saat meditasi kepekaan tubuh kita itu berada di puncaknya. Ya, sehingga kalau kita melakukan komunikasi dengan Kodam itu langsung nyambung, klik dari hati ke hati. Tentu butuh latihan. Tidak semua orang langsung berhasil pada uji coba yang pertama. Tapi ada juga yang berhasil pada uji coba yang pertama. Itu seperti orang masak. Ya, seperti orang masak. Ada yang pertama kali masak langsung enak, tapi banyak juga yang pertama kali masak masih gosong, kasinan, terlalu manis, rasanya hambar. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi jangan kemudian disamaratakan semua orang, oh kalau sambil meditasi pasti langsung nyambung nih komunikasi di hari pertama. Ya enggak juga, ya tergantung orangnya, based on siapa yang melakukan, kayak gitu. Nah, kalau untuk hadiah Mbak Wira merekomendasikan memberikan dupa gaharu Cap Raja Omyang. Ya, dupa gaharu Cap Raja Omyang. Kenapa kok dupa gaharu sudah Mbak Wira tulis di konten feed Instagram? Kenapa kok Mbak Wira memilih dupa gaharu? Ya karena itu dari pengalaman adalah memberikan hasil yang terbaik secara karakter energi. Ya, kenapa kok Cap Raja Omyang? Karena herbal ya, terbuat dari serbuk gaharu pilihan, ya murni tanpa campuran bahan kimia apapun. Kemudian ada tambahan bumbu-bumbu rahasia, tapi juga masih herbal seperti kemenyan ya, getah kemenyan itu untuk meningkatkan vibrasi energinya sehingga bagus untuk benda-benda bertuah semacam ini kayak gitu ya. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia, klik aja dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang ya, ada diskon 50%, jadi dari 150 tinggal 75.000 saja. Nah, kita kembali asal Kodam ya, ini dari dunia bawah atau underworld. Underworld itu hanyalah istilah atau pengibaratan atau penggambaran dari alam dimensi yang berbeda ya. Memang jin-jin aliran kiri rata-rata memang alamnya asalnya dari dunia bawah. Kemudian ini masuk kategori dark entitas tapi aman tanpa dampak negatif ya. Kemudian usia Kodam kira-kira ada 2.800 tahun ya tua. Ya standarnya tua Mbak Wira itu 3.000 tahun. Kalau udah 2.800 ya tua, nggak apa-apa disebut tua. Level aslinya adalah 90. Tapi karena ini memang hubungan antara Kodam dan manusianya kurang dekat, levelnya itu seolah-olah terasa di level 80. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira benar apa enggak bahwa memang Anda jarang menggunakannya, belum mahir menggunakannya, atau baru memiliki benda ini sehingga secara kedekatan memang kurang baik ya. Kemudian sudah semua ya. Oke, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Oh, ini masuk kategori jin daratan ya. Memang dia underworld, tapi ini masuk kategori jin daratan ya, dark entitas, aman tanpa dampak negatif. Oke, itu tadi ya untuk penjelasan dari Kodam benda ini. Secara energi sudah Mbak Wira kupas, secara Kodam sudah Mbak Wira kupas, kemudian edukasinya juga sudah Mbak Wira berikan. Semoga bermanfaat. Mbak Wira tunggu tanggapannya. Terima kasih, selamat pagi.